mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan membahas suatu soal tentang persediaan. Ini dari Mbak Mbak Nisa dari berapa Mbak? Dari Medan. Dari SMK berapa? SMK kelas 11. Oh, kelas 11. Ya, terima kasih. Boleh nanti ini saya tanpa video aja ya kita bahas. Jadi ini soalnya PT Aneka Baru mencatat persediaan menggunakan sistem virtual last in first out gitu ya. Data mutasi barang Indomie bawang pada PT Aneka Baru dalam bulan September adalah sebagai berikut. Nah, yang diminta mencatat mutasi persediaan barang-barang atau persediaan, mencatat yang terjadi selama bulan September 2017, menghitung laba kotor penjualan barang dalam bulan September 2017. Sistemnya perpetual ya. Nah, ini sebetulnya sebelumnya pernah saya bahas ya, cuma kita ulangi lagi dengan soal ini. Jadi untuk mengerjakan soal persediaan yang ada mutasinya dan ada dua alternatif sebetulnya sistemnya yang digunakan itu ya, ada perpetual, ada periodik. Nah, tapi kalau perpetual nanti ada metodenya juga beda-beda. Metode pertama yang sesuai di soal ini ada, jadi yang sistemnya kan ada dua ya, perpetual, kedua gitu kan. Dan perpetual ini metodenya di sini sistemnya. Nah, metodenya LIFO ini last in first out ya, atau last in masuk sama keluar terakhir gitu. Last in first out ya. Last in masuk terakhir keluar pertama. Yang kedua FIFO ya. Masuk pertama keluar pertama gitu kan. Average. Ini juga sama yang di periodik sebetulnya juga ada LIFO, FIFO, average. Average itu rata-rata ya. Jadi tidak dilihat mana yang masuk, mana yang keluar duluan. Ini penjelasannya seperti apa, periodik seperti apa, LIFO, FIFO, average apa, sekalian aja di soal ya. Jadi kita buat seperti diminta di soal ini kartu persediaan. Dalam kartu persediaan, nah kartu persediaan ini kita kasih tanggal, saksi ya. Kemudian ini adalah pembelian gitu ya. Pembelian ini terdiri dari unitnya berapa, cost per unit berapa, total. Nah, kemudian di tengah ini adalah penjualan gitu. Unitnya berapa, unit berapa atau harga ya, kan cost di harga per unit, harga per unit. Terakhir ada persediaan unit harga. Nah gitu ya, ini namanya kartu persediaan. Kartu persediaan untuk barang apa? Ada di soal ini kan. Barangnya adalah Indomie bawang. Jadi untuk setiap barang ini harus ada kartu persediaan sendiri-sendiri. Indomie bawang ya. Untuk Indomie bawang. Jadi Indomie bawang itu toko kita tanggal 1 September ya. September memiliki persediaan awal berapa? Nah, simpen di sini 100. Harganya
ini kan add ya, add itu berarti per 1 Indomie itu 75.000. Mungkin Indominya 1 dus itu ya. 1 Indomie. Ini satu, yang kedua ada 2. Yang kedua harga ada unitnya 250. Tapi belinya pada harga yang berbeda. Jadi seharga 7.500. Waktu kita belinya yang pertama itu 75.000, 104. Yang kedua 74.500, 250. Nah, berarti ini berapa nilainya, kita kalikan saja. Terus kali terus yang ini kali 250. Kasih saja koma supaya gampang kelihatannya. Ini nilai akhirnya. Nah, kemudian ini persediaan ya, yang 1 September. Baik ya, kita lanjutkan. Berikutnya 6 September. 6 September apa katanya? Dijual kepada Tokopedia Sapi 150 unit. Nah, ini berarti disimpannya di penjualan ini ya. Kalau saya kasih garis nih, ini mungkin lebih gampang ya. Right. Nah, ada garisnya sekarang kan. 6 September berarti di penjualan dijual 150. Ini tulis 150 kan. Pada harga 85.000. Nah, ini harganya 85.000 ini untuk jurnal penjualan. Tapi untuk di sini kita ambil dengan metode yang digunakan. Metodenya FIFO atau LIFO atau average. Jadi harga jual nanti kita hitungnya buat jurnal penjualan. Kalau untuk persediaannya ini kita harus gunakan harga beli kita dulu berapa. Yang 150 ini karena LIFO ya, last in first out atau masuk terakhir keluar pertama. 100 dan 250. Nah, kalau LIFO berarti kita jual 150, diambil dari yang 100 apa diambil dari yang 250? Last in first out gitu ya. Masuk terakhir, keluar pertama. Jadi ini anggaplah yang 100 ini masuk pertama. Terus berikutnya masuk kedua 250 gitu ya. Jadi masuk itu maksudnya waktu kita beli. Kita beli pertama 100, harganya 75.000. Terus berikutnya kita beli lagi 150, harganya 74.500. Nah, kalau kita anggap LIFO, last in first out, berarti kita jual 150 itu kita ambil dari yang masuk terakhir ya. Yang masuk terakhir berarti yang 250 ya. Jadi harganya berapa? Karena yang 250 itu harganya 74.500, berarti kita tulis di sini 74 ya. 74.500. Nah, berarti persediaannya yang 100 diambil nggak? Dijual nggak? Enggak ya, jadi tetap dia yang 170.000. Yang 250 dia berkurang. Diambil berapa? Dia 150. Jadi ini 250 dikurang 150 ini. Jadi tinggal 100 ya. 150 tinggal 100. Dan 74.500. Itu masuk terakhir keluar pertama. Jadi ini menentukan dari mana penjualan ini diambil gitu ya barangnya. Masuknya ini yang biasanya yang pertama itu ditulis di atas gitu ya. Yang terakhir, yang berikutnya di bawah. Karena dijual 150 ya berarti kita harus tentukan ambilnya dari yang pertama atau yang terakhir gitu ya. Yang kedua. Nah, karena kita pakai MT masuk terakhir, KP keluar pertama, berarti ini diambil dari yang ini ya, dari saya kasih. Nah,
ini ya, kita ambil dari sini sehingga ini menjadi berkurang kan ya. Kurang. Jadi tinggal 250 dikurang 150 jadi tinggal. Ini kurang ini sebenarnya. Yang 100-nya belum terpengaruh. Itu ya. Kalau angkanya sih tinggal jumlah aja biasa. Tapi jadi sama dengan itu ya. Ini Ctrl C. Saya kontrol pastenya tanpa ini aja, rumusnya aja. Ya ini ya. Nah gitu ya. Nah sekarang lanjut lagi. Dibeli dari PT Indofood 200 unit. Ini berarti 10 September ya. Dibeli. Nah ini masukin karena pembelian ya, masuk di kolom pembelian. Beli berapa? 200 unit. 275.000. 275.000. Ini saya juga kasih koma ya supaya jelas. Nah, 275.000 ini hanya diisi di pembelian akan mempengaruhi persediaan kita. Jadi persediaan kita kan tadinya ini dijual jadi ini, ya kan? Nah sekarang bertambah lagi. Berarti dia di lapisan ketiga ya. Jadi ini kan ada 2 lapis, lapisan pertama, lapisan kedua. Ini kan sebetulnya bisa dikasih aja juga digarisin ya supaya jelas. Itu kan 1 September ya. Ini 6 September. Nah sekarang 10 September barangnya kalau sudah dibeli ada tambahan 200 ya. Berarti yang 175.000 kan tetap ya kan. Yang ini 174.500 juga tetap gitu ya. Nah sekarang ditambah dengan yang dibeli sama dengan ini kan 200 di harga 75.000. Jadi ada 3 lapis sekarang. Jadi total barangnya sebetulnya berapa sekarang? Tidak usah dijumlah, tapi kita jadi lihat sekarang total persediaan kita 100 tambah 100 tambah 200. Ada 400. Nilainya berapa? Nilainya bisa dijumlah di sini nih. Tapi nggak usah, nanti aja lah. Jadi pembelian tambah gitu ya. Jadi sekarang yang masuk pertama yang ini, masuk kedua, yang ini masuk ketiga. Nah, ada lagi yang tanggal berapa nih? Tanggal 15 September. 15 September ya. September dijual katanya 180 unit. Jadi di mana? Di pembelian, di penjualan atau di pekerjaan? Danisa. Di penjualan. Di penjualan. Berapa kita tulis? Unitnya 180. Ya, unitnya di sini ya, tulis 180. Kemudian harganya, nah ini 85.000 itu harga jual. Harga jual ya. Nah, kita belum pakai. Nanti ya, untuk jurnal kita tulis dengan harga itu. Tapi untuk di sini kan persediaannya, harga pokoknya ya, harga belinya. Jadi bukan harga jual yang kita tulis, harga beli itu kita ambil dari sini. Yang mana nih yang kita pakai? Yang 75, yang 74.500 atau yang 75 ini? 75. 75 yang bawah tadi ya, yang ini ya, kan yang 75. Ini kebetulan sama aja. Jadi soalnya dibeli 75.000 kan, betul ya. Nah, jadi soalnya harusnya dibuat berbeda supaya jelas yang ngerjakan itu mengerti atau tidak. Kalau sama seperti ini kan jadi tidak jelas nih, yang ngerjain mengerti atau tidak. Ini Vivo dengan Livo jadi sama ya. Kalau Vivo dijual 180, ambilnya dari yang pertama ini. Vivo itu tadi first in first out, masuk pertama keluar pertama. Jadi bedanya itu saja kalau dijual. Kalau Vivo 150 ambilnya dari 100, berarti ininya 75.000. Nah tapi kurang kan kalau Vivo
Jadi yang 100-nya habis, kemudian ambil lagi dari yang kedua 50. Jadi yang 100 kali 75.000, yang 50 baru kali 74.500. Nanti di sininya satu lapis ya. Jadi datinya 100 sama 250 menjadi tinggal 200, harga 74.500. Itu kalau masuk pertama keluar pertama. Tapi karena ini masuk terakhir keluar pertama, maka kita ambil dari harga yang di sini. Kebetulan jumlahnya masih cukup ya, 250 itu kan masih cukup untuk diambil dijual 150. Tapi kalau Vivo dijual 150 itu yang 100 kan tidak cukup. Jadi nanti ada penjualannya ada 2 baris. Sebetulnya kalau di sini dijualnya 1 baris, di sininya tinggal 2 baris. Kalau di sini 2 baris, berarti di persediaannya nanti tinggal 1 baris. Cuma gantian aja gitu. Nah, saya lanjutkan yang ini 180, berarti ambil harga dari 75.000. Nah, kemudian ini kan tetap ya, tidak kepake. Nah, yang kepake yang ini 200. 200 ini diambil 180, jadi tinggal 20 pada harga 75. Rp5.000 ya. Nah, itu 15 September. Jadi sesudah dijual 180 pada 15 September, maka jumlah barang kita menjadi tinggal 220. 100 ya, 100 tambah 100 tambah 20 kan. Tadinya berapa jumlah barang kita? 400. 400 dijual 180 kan. Jadi tinggal 220 ya. Itu. Terus 18 September. Nah, ada lagi 18 September. Apa ini? Pembelian ya. Dibeli dari PT Indofood 250 unit 75.500 ya. Jadi 250 berapa? 75.500. Nah, ini menambah persediaan, ini ditulis lagi. Kita tambah yang ini. Yang baru ya, 150 500 gitu. Itu. Jadi total sesudah dibeli yang baru apa persediaan kita? Tinggal dijumlahkan. 400. Berapa? 200 tambah 400 berapa, Mbak? 250. Ya, jadi totalnya berapa? 470. 470. 470 ya. Nah, itu tanggal 18 September. Kemudian tanggal 20 September. Dikirim memo kredit kepada PT Indofood untuk 15 unit barang. Dan apa katanya itu? Nah, itu nggak kelihatan itu. Ada berapa barang itu. Dan apa itu ya? Dan barang nomor 206 kali ya. Dikembalikan karena rusak. Barang Jadi, dari FB. Barang dari FB. FB nomor 22. Iya. Oke. Nah, jadi kok dikirim dikirim kepada. Iya. Oke, jadi yang kita beli dari Indofood 15 unit. Nah, itu yang tanggal 18 berarti ya. Ini dikembalikan karena rusak ya. Jadi ini minus saja, minus
15 berarti harga 75.500 ya. Pembeliannya dikurangi kan? Berarti yang ini juga menjadi berapa perubahannya? 235. Ah ya, 235. Jadi yang ini 250 dikurangi 15 ya. Jadi 235. Iya. Gitu aja nih. Jadi ini mengurangi persediaan tapi bukan penjualan ya. Nah, persediaan yang mana? Persediaan yang ya anggap saja yang terakhir dibeli. Karena kan sesudah pembelian ini kan berarti mengurangi. Terus silakan baca Mbak. Berapa? Berikutnya. Dijual toko Sangkuriang 120 unit. Mana ditulisnya? Penjualan 120 unit. 120 ya. Ya. 75.500. Nah, ya 75.500 ya. Dari sini ya, 75.500. Kalau Vivo ambil dari yang atas ya, masuk pertama kan, keluar pertama. Nah, kalau Vivo ini kan yang paling atas hanya 100 ya. Jadi ini 100 gitu. Jadi paling banyak sejumlah barang yang ada ya di sini. Nah, tapi karena dijualnya 120 berarti 100 kali 75.000 terus tambah 20 ya. 20 kali mana yang 75.400 begitu Mbak bedanya. Tapi semuanya menulisnya seperti itu. Oh ya. Nah, tapi karena ini LIFO, ini langsung saja berapa tadi? 120. 120. Bilnya tapi dari sini. Nah, kebetulan tidak lebih dari 235 ya. Kalau yang dijualnya LIFO ini 250 gitu ya. Maka ini 235 maksimal kan. Karena di sini 235. Sisanya berapa? Kalau 250 dijualnya. Sisanya 15 ya kan? 15. Nah, harganya berapa yang 15 ini? Iya. Harganya 75.000 gitu ya. Jadi ini namanya perpetual itu begitu. Jadi per transaksi itu di update gitu ya, inventorinya. Nah, kalau periodik yang ini kita tidak mengupdate transaksi per tanggal gitu. Nanti di akhir bulan aja dikumpulkan total persediaan berapa, total penjualan berapa, pembelian berapa. Nanti jadi berhitung LIFO-nya itu di akhir bulan. Di akhir bulan. Itu yang periodik. Kalau yang perpetual harus dicatat per transaksi ya. Perpetual. Jadi terus-menerus gitu ya maksudnya perpetual itu. Nah, itu kalau ada soal periodik nanti bisa kelihatan bedanya. Tapi ini karena soalnya tidak ada, dan saya ini kan yang periodik. Ya. Tapi saya jelaskan bagaimana bedanya dengan LIFO tadi ya. Nah, ini karena 22 September hanya 120, saya kembalikan ya. Ambil angkanya dari 100. Ini kemudian di sini menjadi yang 235 ini. Jadi 235 kurang terus 20 ya kan? Nah, jadi tinggal 115 ya. Harganya sama 75.500. Itu September tanggal 22. Terus terakhir 25 September. Nah, September apa katanya? Diterima memo kredit dari toko Sangkuriang untuk 2 unit barang. Nah, ini yang kalau tadi di sini kita yang balikin. Kalau ini pembeli kita yang balikin ya. Jadi dia sudah beli 120 Sangkuriang ini kan.
dia balikin 2. Jadi minus 2 di sini kan. Minus 2 harganya ya sama kan? Ya. Rusak ya. 5.500. Nah, berarti kita juga di sininya gimana? Minus 2 berarti di sini menjadi berapa? Jadi 300. Kan tadi Ini. dijual 120 ya. Yang dari 235 menjadi 115 gitu kan. Ini dikembalikan 2. Jadi yang 115 menjadi berapa? Menjadi 117 ya. Jadi 117 ya. Tuh, ini sudah nih kalau sudah sampai. Order. Nah, tinggal kita selesaikan pertanyaannya. Apa katanya? Mencatat mutasi itu nomor 1 ya. Kemudian mencatat transaksi. Ya, mencatat transaksi itu kan tanggalnya di sini. Dan ini scan. Nah, jadi pertama ini kan transaksi 1 September kan sudah ada ya persediaan. Berarti kita mulai dari 6 September. Ini saya jumlahkan sekalian ya, tadi belum dijumlahkan. Ini ya, sudah. Nah, berarti yang pertama tanggal 6 September. 6 September. Kalau penjualan jurnalnya gimana? Piutang dagang. Piutang dagang, iya betul. Terus berikutnya penjualan. Berapa? Nah, ini jumlahnya adalah sesuai soal ya. Dijual kepada toko Jaya Sakti 150 unit. Nah, ini baru kali 85.000 ya. Dengan terus di sini aja 150 ya. Kali berapa? 85.000. Ini berapa itu? 12.750.000. Tuh ya. Nah, tapi ada satu lagi karena ini pakai perpetual ya. Berarti jurnalnya harus langsung mengakui setiap ada penjualan mengurangi apa? Mengurangi persediaan. Jadi persediaannya harus dikurangi sebesar berapa? Nah, yang kita catat di sini. Persediaannya dikurangi sebesar ini 150 kali 74.500 sama dengan 11.175 ini ya. Jadi yang dijual 12.750 ini sebetulnya nilai belinya dulu adalah
Nih 11.175.000. Nah ini tapi lawannya apa? Lawannya adalah harga, ingat apa? Harga pokok Pokok penjualan. ya, harga pokok Penjualan. Nah gitu ya, 11.175.000. Nah jadi setelah penjualan ini, penjualan kita ya di sini penjualan, nanti HPP, harga pokok penjualan ya, penjualan kita berapa? 12.750 kan, dikredit kan, penjualan dikredit 750. Nah HPP-nya sama dengan 11.175, berarti ada namanya apa? Gross profit ya. Penjualan dikurangi HPP ya. Nah ini kan, ini keuntungan kita nih, keuntungan kotor 1.575.000. 1.575.000. Jadi yang kita catat di sini bukan penjualannya di sini. Yang kita catat di sini adalah HPP-nya ini ya. HPP-nya ini 11.175.000. Nah, persediaannya menjadi 7.500.000 dan ini ada di mana kalau persediaan? Persediaan adanya di neraca ya. Jadi tidak kelihatan di sini. Ini saya nulis ini laporan laba rugi nih. Dan laporan laba ruginya di sini. Tuh ya. Kemudian 10 September apa dijual dibeli dari PT Indosat 200 unit. Kalau dibeli berarti persediaannya bertambah kan? Persediaan bertambah. Kemudian ada account payable atau pada cash ya. Cash berapa? Itu sesuai dengan harga pembeli. September ini belum dijumlah. Nanti dijumlahkan di sini. Ini otomatis masukkan di sini persediaan 15 juta. Ini asumsikan aja dibayar tunai ya. Dibayar tunai pakai kas di sininya. Kalau dibayar hutang ya berarti hutang dagang ya 15 juta. Nah ini ada di catat harga pokok enggak? Enggak ya, karena belum dijual. Jadi ini nambah persediaan saja. Persediaannya udah nambah belum? Di sini 15 juta. Ini udah nambah ya. Ini 275.000, 15 juta. Jadi yang di jurnal di sana itu adalah ini yang sudah kita tulis di sini. 275.000. Yang ini nggak di jurnal, kenapa? Karena yang di jurnal ini pengurangannya kan, pengurangannya. Jadi ini kan dari 250 dikurang ini jadi 100. Yang ini di jurnal kenapa? Karena nambah persediaan. Ini kan persediaan ini, persediaan. Jadi persediaannya nambah berarti nambah di sini. Persediaan kurang, pengurangnya yang dihasilkan ya, yang ditulis di penjualan. Kemudian 15 September. Dijual kepada PT Toko Santosa 120 unit ya, sama ini piutang dagang penjualan, harga pokok penjualan persediaan. Bisa aja ke sini. Berapa penjualannya? Penjualannya adalah sama dengan 15 September 180 kali 75 500 Iya. 15 September, 85.000 ya. Nah, gitu kan. Saya kasih koma juga ini nanti. Gitu. Terus harga pokoknya yang tadi di sini sesuai soal kita sudah lihat, harga pokoknya adalah 15 September 13.500 ini kan 180 kali 75. Nah, gimana kira-kira bisa Mbak
Bisa dilanjutkan sendiri ya. Mencatat transaksi, menghitung laba kotor. Nanti laba kotor tinggal diteruskan ini. Jadi penjualan kan sekarang bertambah, ya kan? Bertambah dengan yang kedua ini, penjualannya kan. Nah, jadi 8, terus HPP-nya juga bertambah sekarang ya. HPP-nya juga bertambah. Itu sebesar ini. Tambah yang ini ya, 13 juta. Jadi HPP-nya 3375. HPP itu nanti total bisa juga dilihat dari total penjualan ini dikurangi total HPP. Total pembelian ditambah persediaan. Nah, jadi ini tinggal menyamakan aja ya. Kalau penjualan jurnalnya 2. Kalau pembelian jurnalnya 1 saja. Nah, sampai dengan tanggal 25 September. Nanti direkap masuk ke dalam laporan laba rugi ini kan, total penjualan berapa, total HPP berapa. Nanti dapat terus. Baik, mungkin mudah-mudahan sudah cukup jelas. Ini saya boleh kasih nanti saya share ya di Telegramnya. Ada pertanyaan lagi? Iya. Kamu tanya. Gimana? Ada. Kalau Iya, silakan. hitung metode rata-rata itu kayak mana? Oh ya, kalau rata-rata, Rata-rata bergerak. iya, nah rata-rata itu nanti ini dia tulis nih di sininya Mbak. Jadi ini dihitung dulu nih jumlah. Jadi katakanlah kita bikin lagi rata-rata di sini di kanan. Jadi rata-ratanya di sini menjadi, ini di total dulu 100 tambah 250 kan 350. Kemudian ininya kan jumlahnya dijumlah aja di sini, ini jadi jumlah aja nih. Ini ditambah 7.500 kan. Jadi ini unit, ini total ya. Nah, ini harga rata. Jadi balik harganya kita hitung lagi di sini. Nah, berarti rata-ratanya berapa? Total dibagi 350, 74642. Nah, jadi nanti kalau kita jual, ini berarti penjualannya 150 kali, bukan 74.500, tapi kali yang harga rata-rata yang kita hitung ini, 74642. Itu untuk yang tanggal rata-rata 6 September ya. Jadi menentukan harga jualnya dari rata-rata yang kita hitung lagi. Ini kemudian yang kedua kan ini kan ya, penjualan 15 September ya. Ini kali berapa? Kali harga rata-rata. Jadi yang ininya diganti nih. Ini kalau tadi ini kita ambil dari MTKP itu ya, masuk terakhir keluar pertama. Nah, kalau rata-rata ambil dari yang kita hitung. Nah, ini berarti ini bukan 75.000 ya, kita hitung lagi dulu di sini. Total dulu. Unitnya total berapa? Sama dengan kan ini 100 tambah 100 tambah 100 kan? Nah, jadi 400. Terus harga totalnya dijumlah juga sama dengan 7.500 ditambah 750 15 juta. 29.950. Berarti harga rata-ratanya. Jadi ini dikumpulkan, disatukan unitnya, disatukan totalnya, dicari harga rata-ratanya, yaitu total harga dibagi total kuantitas ya, 74875. Nah, jadi di sini bukan 75.000. Kenapa tadi 75.000? Karena kita asumsinya masuk terakhir keluar pertama, jadi kita ambil waktu dijual 180 dari 75.000. Kalau masuk FIFO
masuk pertama keluar pertama bukan 75.000, pakai yang ini ya, yang atas ini kebetulan sama aja harganya. Ya, jadi kalau LIFO itu pakai yang dari daftar ini ya, lapisan persediaannya. Tapi kalau average ini belum bisa kita menentukan berapa harganya ini ya, sebelum kita hitung dulu harga rata-rata. Nah, ini berarti yang ini bukan 75.000 tapi pakai 7485. Jadi kita buat rata-rata secara bergerak ya, moving average makanya ya namanya ya. Jadi ini kan rata-rata tapi hanya berlaku untuk kapan? Untuk penjualan tanggal 6 September ya. Nanti penjualan tanggal 15 September rata-ratanya beda lagi karena sudah bergerak. Namanya unitnya sudah bergerak ya. Jadi kita harus hitung lagi rata-ratanya. Ini ada penjualan lagi kapan? Ini kan tanggal 22 September kan. Nah, ini saya kasih kuning ya. Ini kalau pakai LIFO kan pakai ini. Kalau LIFO pakai yang atas ya. Tapi yang atas tidak cukup kan, harus nambah ke sini. 100-nya pakai ini, 20-nya pakai yang ini. Nah, kalau pakai rata-rata ini juga belum ada datanya, harus kita hitung lagi kan. Hitung lagi. Jadi sama dengan sum, jumlahkan aja nih. Ya. Jumlah kuantitasnya, jumlah total harganya sama dengan sum kan. Nah, 5152 ini dibagi saja 5244,5. Nah, jadi yang ini kalau Vivo tinggal ambil dari bawah, kalau LIFO ya tinggal ambil dari bawah, kalau Vivo tinggal ambil dari atas. Nah, tapi kalau average harus dihitung. Ini sudah kita hitung berarti 75,4. Itu Mbak, jelas? Ada pertanyaan? Cukup ya? Average sudah jelas kan ya? Kalau ngapai jurnalnya gimana? Jurnal yang mana? Rata-rata bergerak. Ya itu tinggal, ini kan udah diganti ya. Ya kan? Ini kalau saya copy dulu ya. Sheet 2 rata-rata nih. Di sini ya. Create copy di sheet 2. Nah, ini ya, ini yang LIFO ya. LIFO. Ini yang rata-rata. Kan ini langsung saya cut saja. Ini sama dengan 74642. Maka angkanya 11196. Jadi pas penjualan di sini sudah ganti otomatis nih. Harga pokok penjualannya bukan yang kalau LIFO kan tadi ini kan 13.500. Berapa? 11.175 kan? Ini kan saya ambil dari atas nih. Sama dengan J46 ya. Nah, sama dengan ini. Sorry, yang mana? Ini harga pokok penjualannya aja yang berubah. Nah, ini kan 11.175. J berapa tadi? J46. J46. Oh, sama dengan ini. Sebenarnya ini. Yang ininya adalah dari H16. Nih, H16 itu ini kan 11.175. Kalau LIFO kan ininya 74.500 jadinya 11.175. Kalau rata-rata di sininya 74.463 jadi 11.196. Berarti di sininya juga 11.196. H16. Jadi ke sini kan ke H16 11.196. Jadi ininya berganti, jurnalnya juga berganti. Ini yang 6 September. Jurnalnya sama, angkanya yang ganti ya. Yang ini kan yang kedua
875.000 berarti ini 74.875. Nah, ini tadinya 13 berapa tadi? Menjadi 13.477. 13.477. Nah, yang ini kan ganti juga 13.477. Kalau di LIFO angkanya aja yang ganti 13.500. Pas yang jurnal penjualan saja, harga pokok penjualannya yang berbeda. Kalau pembelian ya sama, tidak ada masalah. Kalau pembelian dia pada cash saja kan sekali jurnal. Tapi penjualan harga pokok penjualan. Kalau harga jualnya tetap sama kan? 12.750 juga. Mau di LIFO mau di FIFO. Mau di rata-rata gitu ya. Di sini kan sama 12.750. Ini 15.300 ya. Yang beda yang harga pokok penjualannya. Jelas, Mbak Nisa? Enggak, Pak. Enggak di mana? Enggaknya di mana? Yang pembelian. Pembelian kenapa? Pembelian tidak ada perbedaan antara LIFO dengan rata-rata. Ini kan cuma begini aja, pembelian 200 kali 75.000 sebenarnya 15 juta. Itu kan jurnalnya persediaan pada cash 15 juta. Kalau beli itu kan persediaan nambah. Nah, ini tidak ada pengaruh dari LIFO dan rata-rata kalau pembelian. Jadi tetap mau LIFO mau rata-rata persediaan pada cash 15 juta. Yang berubah ini aja ya, yang beda antara FIFO dan rata-rata ya. Nah, yang ini saja sesuai dengan perhitungan unit cost yang baru. Kita hitung dulu unit cost-nya di sini. Gimana? Nah, saya kasih ininya ya, nanti silakan dipelajari deh. Di rata-rata ini kan ada. Apanya yang bingung? Nanti dilihat aja karena ini kan harus. Kalau ngapain yang memo kredit itu gimana, Pak, jurnalnya? Jurnalnya memang kredit ya sama, tinggal kalau persediaan pada kas menjadi kas pada persediaan. Dikurangi kan. Yang pembelian ini kan 15 ya. Waktu beli kan persediaan pada cash 18.875. Ada yang gabung lagi. Halo. Ya, Pak. Ya. Ini Mbak Amina kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan nama saya Nggak kelihatan dari Mbak wajahnya. Darman Nusantara. Oh iya, SMK Mbak ya? Kuliah, Pak. Oh kuliah. Ini belajar ini juga persediaan. Ini sudah mau selesai. Nanti saya kasih itu aja ya hasilnya. Oh iya, Pak. Gimana Mbak Nisa? Udah jelas? Yang ini, yang tanggal berapa? Yang apa namanya? LIFO. Yang ada retur ya. Yang ada retur kan ini 25 September ya. Gimana? Yang ini ya. Ini kan 18 September kan 250. Ini kan harga pokok 18 September. Belum ya. Nah, ini saya tulis di sini aja 18. Jurnalnya gimana? Sama dengan ini. Persediaan cash, Ctrl C. Ya kan? Karena dia pembelian tapi berkurang cash. Iya. Tanggal berapa? 18-nya udah belum? Oh iya, 18-nya ini kan persediaan pada cash berapa? Nah, ini kan 18.875. 18. Terus tanggal 20-nya Retur penjualan. ya, retur penjualan jadi cash pada
tersedia. Pak, di sudah sini. ini saya bertanya enggak? Ya? Sudah ini saya boleh bertanya enggak? Tapi Ya, soalnya silakan. beda, Pak. Oh iya, sebentar ya. Ini Iya, Pak. berarti cash. Nah ini Mbak, 132.500. Dikalik aja gitu Mbak Nisa ya. Kalau yang di rata-rata Pak, Rata-rata, sama juga. kalau rata-rata kan pembelian tidak ada masalah Mbak, sama dengan ini. Yang ini aja, yang hijau-hijau aja yang berbeda kan angkanya. Kalau rata-rata kan ini kan pembelian. Pembelian kan tidak ada perbedaan antara LIFO dan rata-rata. Tidak ada pengaruhnya. Yang berpengaruh kan ini, yang kuning-kuning ini. Kita hitung dulu di kanan di sini kan. Jelas, Mbak Nisa? Jadi sama aja di rata-rata yang pembelian itu semuanya mau pembeliannya mau returnnya sama ya, jurnalnya. Jadi yang beda ini aja kan, yang hijau ini, makanya kalau di rata-rata sesuai dengan hitungan yang baru tadi. Angkanya ini berganti ya, berganti lihat di sini. Nah kan jadi 11.196 sama jadi 13.477. Jelas? Berarti kalau yang retur tadi ini jumlahnya tetap sama gitu. Iya, jumlahnya sama. Di LIFO maupun di rata-rata sama. Angkanya sama, jurnalnya sama, angkanya sama. Tapi kalau penjualan, ini juga piutang dagang penjualan sama. Yang beda harga pokok penjualan sama persediaannya jumlahnya beda karena kan unit cost-nya beda. Cost-nya beda. Dilihat aja nanti. Cukup ya? Silakan Mbak Aminah, apa yang mau ditanyakan? Dari mana tadi kampus? Dari kampus di Tridharma Nusantara, Pak. Makassar. Oh iya. Ininya, iya silakan. Apa mau tanya apa? Aku balik dulu kameranya, Pak. Nggak bisa. Iya, Pak, mau bertanya yang di sini, yang soal Nggak kelihatan. Saya stop share dulu, ini cukup ini ya. Silakan Mbak. yang mengenai aktiva tetap berwujud, Pak. Kenapa Kan itu? di sini sesuai yang ada di materi, Pak, yang ada contohnya. Tapi saya bingung, Pak. Ini 2.500-nya dapat dari mana? Saya nggak jelas. Apa soalnya dicoba dibaca dari mana? Yang soalnya, Pak, Enggak, yang mau ditanyakan yang tidak jelas dari bahasan yang mana barusan? yang disuruh buat ayat jurnal tentang aktiva tetap Enggak, berwujud, ada yang Pak. bahasan dulu aja, yang bahasan dulu nih Mbak. Yang tadi yang di bukunya dulu. Yang ini, Pak. Yang 2.500. 2.500 bank. Ya, yang di bank, Pak. Dalam contoh di atas dianggap bahwa mobil dijual dengan harga di atas nilai bukunya. Coba soalnya dulu di halaman sebelumnya. Contoh mobil dibeli tanggal 2 Januari, dijual pada tanggal 1 Juli 200D. Dengan harga berapa itu? Dengan harga 5.000. 5.000. Harga perolehan 10.000. Nah, nilai buku saat penjualan 10.000, akumulasi penjututan berapa tahun ini mobilnya 5 tahun ya, 10.000 bagi 5 kan 2.000 kali 4 kali 3 tahun 2000D karena 1 Juli ya jadi 1.000. Oke, nilai buku 1 Juli 3.000. Terus dijual berapa? 5.000 kan? Iya, Pak. Nah, biaya penyusutan 1.000 ini tahun 2000D-nya ya.
Akumulasi penjualan 7.000, kendaraan 10.000, kan 3.000 ya. Dijualnya 5.000, berarti keuntungan kan mobil Dapat itu keuntungan. ya dapat keuntungan 2.000 ya. Mobil itu harganya 3.000 tapi dijual 5.000 gitu ya. Jadi keuntungan 2.000. Oke, ini jelas sampai sini? Iya Pak. Terus bawahnya? Ya, atau langsung ke kanan ya? Silakan ke kanan. Langsung ke belakang, Pak. Ya. Nah, ayat jurnal setelah ayat jurnal dibuat, akumulasi untuk aktiva yang bersangkutan menjadi 7.000 ya. Mobil dijual dengan harga di atas nilai bukunya. Nah, ini apabila mobil dijual dengan harga di bawah nilai buku 2.500 ya kan? Tadi kan 3.000 dijual 5.000, berarti ada untung 3.000. 2.000. Nah, kalau ini 2.000. dijual katanya 2.500, Mbak. Bukan 5.000. Kenapa? Dari mana? Maksud saya Pak, dari mana ini ini kan dapat 2.000? Nah, ini kan ini ada soal nih. Apabila mobil itu dijual dengan harga di bawah nilai buku, ini soalnya dibuat baru gitu. Tadinya 5.000, kalau ini dibilang sekarang dijualnya bukan 5.000 tapi 2.500. Nah, jadi soalnya diubah ini. Jadi penjualannya bukan 5.000 tapi 2.500. Berarti banknya bukan 5.000 lagi tapi banknya adalah sesuai harga jual yang baru berapa? 2.500. 2.500 ya kan? Padahal aktifnya 10.000 kurang 7.000, 3.000 ya kan? Iya, 3.000. Iya, jadi yang ininya aktifanya 3.000 dijual 2.500, nggak klop kan? Berarti ada kerugian, pasti lebih kecil daripada yang diterimanya, itu lebih kecil daripada nilai aktifannya sekarang ya, nilai buku ya, itu Pak. 10.000. Jadi ada kerugian 500. Itu ya. Ini, soalnya Pak. kan sama kan, berarti soalnya soal itu kan? Iya, sama sih Pak, cara kerjanya cuma beda soal. Ya. Iya, berarti udah bisa kan Saya itu sudah kayak gini Pak. penerusan? Begini ya Pak. Iya, kira-kira sama lah. Penyusutan tahun 2015 1.601 Juli kan? Ya. 16 dengan harga 6 juta. Iya. Jadi mana jurnalnya? Ini nilai buku yang pertama yang untuk 1 Iya. Juli 2015. 2012 ya kan? 16 juta dibagi berapa 5 tahun? Berapa? 3.200.000, betul ya? Oke, ya. Terus udah yang berikutnya Sudah, udah di yang ini. Oh. Kendaraan yang nilainya 4 juta dijual dengan 6 juta. 6 juta berarti keuntungan ya. Iya, 1.200.000. Oke, terus yang kedua ada soal Yang rugi. ini, Pak. Penjualan dilakukan. Iya, itu kan udah di atas keuntungan 1.200.000, betul ya? Iya. Iya. Terus yang ini ada yang rugi nggak? Ini dijual berapa? Ini penjualannya 6 juta. 6 juta kan, nilai bukunya berapa tadi? 4.800.000. Ya udah. Masih untung juga kan? Untungnya. Untung, Pak. Iya, iya. 1.200.000. Ya kalau uangnya bukan 6.800.000 di bawah nilai buku berarti rugi. Kalau di atas nilai buku untung gitu. Ya, dipegang itunya aja dulu, dipegang ini untung atau rugi baru di jurnal gitu. Jelas ya? Iya, di sini Pak, benar nih Pak. Kan udah penyusutan tadi, udah di atas satu biaya penyusutan. Ini kenapa dibuat lagi? Oh, ini enggak usah dibuat lagi, Pak. Enggak, kalau tadi itu kan 2 soal, Mbak. Kalau yang di bukunya itu tadi 2 soal. Soal pertama harga jual 5 juta, 5.000. Nah, di jurnal lah, 1 jurnal penyusutannya, 2 jurnal penjualannya. Nah, soal kedua penjualannya bukan 5.000.
Oh, berarti ini masuk di soal kedua ya, Pak? Iya, ini soal kedua. Kalau ada soal keduanya, ada nggak soal keduanya? Oh, Soal kedua berarti itu kan sampai tadi jumlah penjualannya bukan 5.000 tapi 2.500. Di sini kan penjualannya hanya 1. Harganya Iya. berapa? Ya, nggak usah yang ini. berarti saya tidak usah buatkan ini ayat jurnalnya nih, Pak, sampai Enggak, yang cukup itu sampai yang tulisan di atas yang ini, satu. yang tulisan di atas jurnal itu juga nggak perlu. Udah selesai sampai jurnal 2 itu. Oh, ini Nggak penjelasan. usah. Oh ya, penjelasan Iya, nggak apa-apa sih. Ini Ya, Mbak. Pak, sampai di sini sebenarnya nih penjelasannya tuh Pak yang 11.200.000. Oh iya, udah segitu aja. Oh, berarti nih enggak usah nih Pak, dihapuskan saja. Iya. Oh, dihapus. Oke, cukup Mbak Aminah. Iya Pak. Makasih Ya. Pak. Ya, Mbak Nisa, terima kasih ya Mbak Aminah sudah bergabung di Zoom pembelajaran ini. Nanti saya masukkan YouTube, nggak apa-apa ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.